Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kabarna ya sadayana sing sararehatnya gitu. Tah abdi ya nuju ieu nuju sarang Pak Ustad Daang gitu. Kumaha damang Ustad? Alhamdulillah, pidoana ti sadayana kondisi ayeuna mah nya alhamdulillah awak mah sehat geuningan. Tapi da aya nu teu sehat ya teh gergering gitu teh. Naon? Eta kantong Aya letoy. aya kantong mah sarua abdi oge gitu. Nya cing sarehat teh kasadayana sehat jasmanina, sehat rohanina, sehat ekonomina nya supaya sararehat lah sadayana. Amin, amin. Orang teh nyarioskeun naon atuh ayeuna teh? Emang rek bahasa Sunda ieu teh? Gitu. Bahasa Sunan, bahasa naon teh? Bahasa Indonesia ya. Jadi ada satu istilah sekarang ini memang udah akhir zaman ya, sudah akhir zaman. Jadi manusia ini agama ini sekarang ini seperti terasingkan. Padahal agama itu adalah yang akan menyelamatkan manusia dari kesengsaraan, dari penderitaan, kegelisahan di dunia sampai akhirat. Banyak hari ini orang menganggap bahwa kesuksesan, kejayaan itu ditempatkan di dalam harta. Sehingga orang sekarang berpikir dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali dia pikirkan adalah harta. Bagaimana saya punya uang yang banyak agar saya bisa pergi ke sana ke sini. Sehingga lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia. Jadi para pemirsa, rekan-rekan, kalau kita lihat sebuah tamsil ya, seekor kucing itu kan makanannya ikan ya. Kalau dikasih ikan, waduh, coba kalau kucing kasih duit satu tangan kanan ini ada duit, tangan kiri ini ada kepala ikan. Pasti kucing ini dia akan memilih kepala ikan. Jadi makanan kucing itu ikan. Ikan itu adanya di mana? Ikan itu adanya di laut, ya dalam air. Sebenarnya kebahagiaan kucing itu kan bahagianya kalau dia berada di daratan ya. Iya, iya. Kalau misalkan kucing ini dia berpikir, aduh kayaknya enak nih kalau saya nyemplung di air nih di laut, karena dilihat di laut ini banyak ikan. Ikan apa aja ada, kayaknya saya bakal kenyang ini, saya bakal bahagia ini saya kalau misalkan saya tinggal di dalam lautan. Nah kalau seandainya kucing ini dia mencoba untuk keluar dari habitatnya, kemudian dia loncat ke laut, niscaya dia akan binasa. Kenapa? Karena letak kebahagiaan kucing ini bukan di laut, bukan di air gitu. Walaupun di air itu banyak makanan, tapi karena habitatnya kebahagiaannya kucing ini di darat. Atau sebaliknya, misalkan seekor ikan nih. Seekor ikan ini kan kebahagiaannya dia di dalam air, semakin dalam airnya, maka dia akan semakin betah, semakin bahagia, dia bisa berkembang biak sana kemari. Kalau sekiranya ya ikan ini dia berpikir kayaknya enak nih lihat penghuni yang ada di darat nggak kedinginan, bisa lihat matahari langsung, bisa lihat bulan langsung, bisa merasakan angin sepoi-sepoi, kayaknya bisa melihat apa-apa tuh begitu jelas dan terang. Maka kalau sekiranya ikan ini berpikir dan keluar daripada habitatnya, maka ikan ini akan binasa juga. Kalau ketemu petani atau orang yang lewat bakal diambil digoreng ya. Ketemu binatang yang lain, ketemu kucing, ketemu anjing bakal disantap jadi makanan mereka. Begitu juga seekor burung. Jadi seekor burung dia bahagianya kan di alam yang bebas, bisa terbang ke sana ke sini, dia bebas mau terbang ke pohon satu, ke pohon dua, ke gunung satu, ke gunung dua, kemana dia bebas terserah. Nah jadi kalau seandainya seekor burung ini kita tangkap, kita taruh di dalam sangkar, walaupun sangkar terbuat dari emas, berbagai macam makanan ada di situ, hakikatnya mereka tidak akan bahagia, ya. Walaupun di situ banyak makanan, dikasih makanan yang bagus, sangkarnya terbuat dari emas, maka dia tidak akan bahagia. Jadi bahagianya burung itu di dalam habitatnya itu di alam yang bebas. Begitu juga dengan manusia. Manusia ini dia bisa bahagia, dia bisa sukses, dia bisa tentram
apabila dalam koridor agama gitu. Jadi kalau manusia ini ingin mencari kebahagiaan, dia mencari di luar daripada agama. Meyakini bahwa ada tempat kebahagiaan selain daripada agama, maka dia akan bahagia. Karena kebahagiaan manusia ini berada dalam agama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi dan para rasul sampai 124.000 nabi Allah hantarkan di muka bumi ini untuk mengajarkan manusia bagaimana manusia ini punya agama. Agama itu adalah aturan. Karena kalau manusia ini nggak diatur, waduh luar biasa. Kita lihat bagaimana kehidupan manusia akan lebih parah daripada kehidupan binatang. Maka untuk itu, rekan-rekan yang budiman, yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita ini untuk belajar agama. Jangan sampai kita mengejar dunia, perkara yang kecil, melupakan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Secapek-capeknya kita, sesibuk-sibuknya kita untuk mencari harta dunia, jangan lupa kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah sholat. Kenapa sholat itu dipentingkan? Karena seseorang bila walaupun ibadahnya bagus, sedekahnya banyak, amalnya banyak, kalau tidak sholat tidak akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sesibuk apapun kita kerja, ya, secapek apapun kita kerja, waktunya sholat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, maka segera kita lakukan sholat. Ya itu aja mungkin kajian pagi ini, semoga ada manfaatnya bagi saya dan umumnya kepada jemaah semuanya. Nah, jadi begitu sobat, ini nasihat dari kiai kita ini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan kita bisa mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat, untuk video ke hari ini, pagi ini itu cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, and share.